Kudusnya yang Laudasion. Hah? Ordinarium anak domba lah. Terserah kita mau nyanyiin apa mau di darasan? Yang Laudasion. Satu semua ya? Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini maupun di Zoom maupun di YouTube. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Kamel. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menanti saat Bapakku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih. Ya, hari ini kita berjumpa kembali dalam misa dengan segala intensi yang hendak kita haturkan kepada Tuhan, baik untuk mereka yang memohon untuk kesembuhan dari sakit penyakitnya, Bapak Hendrikus Willy Nawawi, Yan Peindo Erdin Agus Saud Maraja Saragi, adik dari Ibu Evri, dan juga untuk bersyukur bagi keberhasilan seorang ibu menjalani proses IVF, dan jamahan Tuhan bagi janin yang dikandungnya agar berkembang, serta kelancaran bagi perkawinan anak bungsu Ibu Angel, syukur untuk ulang tahun perkawinan Joki, serta pohon penyertaannya dalam keluarga, dan penyertaan bagi seseorang yang akan interview. Semoga Tuhan dapat menyediakan tempat di tempat di mana dia akan diwawancara. Dengan segala intensi yang hendak kita haturkan, serta untuk kedamaian jiwa bagi saudara-saudara kita yang sudah berpulang, marilah pertama-tama kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menaruh belas kasih kepada kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi sesama, mendermakan dengan tulus ikhlas apa yang telah kami terima dari kemurahan-Mu, menghargai keutuhan alam ciptaan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, lalu dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngkutnya lah pakaiannya dan dikoyakkannya lah menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya lah jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sejuk dan damai saat ku dengar mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru Aba ya Bapa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, tadi yang baca itu Pak Nandi
itu seksi kitab suci, saya nggak berani ngotak-ngatik. Kalau yang tadi yang bacanya orang lain, saya bisa ngotak-ngatik tanya-tanya. Yang paling ketawa di sini adalah Bu Efri, karena Bu Efri udah kong kali kong sama Bu Panandi. Dia nggak mau baca kitab suci karena tahu saya yang nanya nanti. Ya. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, sebenarnya saya menitik beratkan pada bacaan yang pertama. Kenapa sekolah Romo Kamil khotbah selalu yang bacaan yang pertamanya yang diulik-ulik? Ya karena biasanya bacaan pertama itu terkadang terabaikan oleh karena kekuatan dari bacaan Injil. Sementara banyak kisah-kisah yang menarik yang bisa kita lihat dari kitab suci yang banyak yang bisa ditemukan dari perjanjian lama. Kalau hari ini dari perjanjian pertama yang kita dengar dari kitab Sirach itu bicara soal Elia dan Elisa. Jadi kita bicara soal suksesi kenabian dari Elia ke Elisa. Sebagai tanggapan atau sebagai yang bisa menarik kita lihat, salah satu nabi besar orang Israel itu adalah Elia. Saya pelajari bagaimana peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Dia diapit oleh dua nabi besar Israel. Yang pertama adalah siapa? Ayo. Musa, dan yang kedua Elia. Tadi saya belajar dulu supaya jangan sampai nanti saya salah untuk menyampaikannya. Bukan soal dua nabi besar ini, kayaknya Musa itu antara dia meninggal atau dia tidak meninggal. Jadi saya baca dulu, masukkan kata kuncinya, ya sayangnya Musa meninggal, tapi kisah sebelumnya ketika dia belum meninggal, dia masih berbincang dengan Tuhan mengajak dia naik ke gunung, dan di depan Musa melalui dia di atas gunung itu, terhampar dataran atau daerah yang akan dimasuki oleh Israel sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan tidak lama kemudian Musa meneruskan suksesi kenabiannya kepada Yosua dan dia meninggal. Sementara untuk Elia berbeda. Kalau Musa dianggap sebagai nabi besar oleh karena dia bisa mengantar bangsa Israel menuju tanah terjanji, sementara dirinya sendiri tidak sampai masuk ke tanah terjanji. Tetapi lain halnya dengan Elia. Elia merupakan satu nabi besar oleh orang Israel karena dia adalah satu-satunya nabi yang tetap setia di saat seluruh bangsa Israel melakukan pengkhianatan dengan menyembah Baal. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan dalam bacaan-bacaan dalam 2 minggu terakhir, memang akan lebih banyak mengisahkan soal Elia. Bagaimana dia menegur rajanya, bagaimana dia menegur bangsanya. Ya, itu adalah salah satu perbuatan akan kenabian dari Elia untuk ia menobatkan kembali bangsa-bangsanya, bangsa Israel. Sayangnya tidak berjalan mulus. Banyak hal yang dimana dia malah menimbulkan kebencian dari bangsa Israel itu sendiri, sampai pada akhirnya dia saatnya, kalau ini otak saya ini mungkin agak lemot ya. Kenapa? Karena kisahnya banyak banget. Saya tuh lucu waktu Elia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri dengan angin besar yang kuat. Dia yakin itu bukan Tuhan. Terjadi gempa bumi. Dalam gempa itu dia yakini itu bukan Tuhan. Angin sepoi-sepoi basah. Ini dia Tuhan. Hebat loh kisahnya Elia tuh ya. Kemudian ketika dia mencobai Nabi Baal, dengan dia, coba ayo kita bikin taruhan, bukan taruhan ya, kita bikin tantangan. Kita bikin persembahan, saya potong lembu, kamu potong lembu, kita lihat persembahan siapa yang diterima. Ada 400 Nabi Baal pada saat itu yang coba melakukan itu, sepanjang hari mereka gagal, sampai mereka melukai diri sendiri untuk mendapat belas kasih dari Baal. Dan yang mendapat yang justru menunjukkan bahwa akan Allah yang besar adalah Elia. Bahkan sebelumnya dia sudah menuangkan air pada persembahannya itu. Sehingga orang merasa kurang yakin bila mana ada api yang bisa membakar persembahan itu. Tapi dia berhasil. Ada banyak kisahnya sampai saat bacaan yang kita dengar tadi. Ketika dia hendak
meneruskan suksesinya, dia sendiri agak pangling, agak takut bila mana penerusnya Elisa ini bisa nggak meneruskan seperti yang pernah dia lakukan itu. Permintaan kamu itu terlalu sukar, tapi jika kamu melihat bahwa nantinya saya terangkat, itu berarti kamu terkabul. Ini berarti Elia sudah punya gambaran bahwa dia tidak akan mati, tetapi dia akan dijemput. Jadi kalau kita akan dengarkan kisah dari selanjutnya dari bacaan pertama ini, banyak orang mencoba mencari Elia. Benarkah dia mati? Benarkah dia terangkat ke surga? Dan mereka tidak menemukannya. Yang tahu kisahnya bagaimana Elia terangkat adalah Elisa. Lalu Romo, ini bukan soal penjalanan tentang pendongengan kitab suci dari Romo kan? Bukan. Saya lebih mau menjelaskan bagaimana suksesi kenabian terjadi berdasarkan kitab suci memang terkesan tidak demokratis. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan meminta Elia untuk menunjukkan Elisa. Lalu Romo, bagaimana kalau itu kita lihat dalam suksesi kepolitikan Indonesia? Ada seorang bapak menunjuk anaknya untuk jadi gubernur, nggak bisa juga Romo. Atau seorang ibu menunjuk anaknya supaya jadi presiden, masih kalah sama kadernya yang lebih muda. Ya, itu kita bicara bukan dalam konteks kenabian dalam kitab suci ini. Bu Efri ngerti ya? Oh ngerti ya, jangan sampai nanti Bu Efri nunduk-nunduk dia nggak doain saya ternyata ya. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, kenabian apa yang bisa kita dapatkan dalam kesaksian kita? Tentunya di sini adalah bagaimana kita mempercayakan Roh Allah bernaung atas kita. Saya mau baca lagi yang dimana tadi sudah dibacakan dengan baik, tapi saya bacakan ulang karena ini bagi saya lucu. Lucunya adalah ini Elisa yakin nggak sih sebenarnya bahwa dia meneruskan apa yang mendapatkan bagian dari Elia dalam hidupnya, yaitu ketika dia sudah menyaksikan, dia mengambil jubahnya Elia, sebelumnya dia mengkoyakkan dulu jubahnya. Itu simbolik bahwa dia sudah meninggalkan dirinya yang lama, melepaskan itu, merobeknya, dan meneruskan apa yang sudah diperbuat oleh Elia dengan mengambil jubahnya. Nah, kemudian pada saat ia kembali, ia mendapati rintangan untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan apa yang diperbuat oleh Elisa pada saat itu? Ini pantas tidak ada, saya bacanya hari Kamis, oke. Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa, maka Elisa merebut pakaiannya dan dikoyakkan menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkanlah jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, ketika Elia meneruskan suksesi kenabian dari Elisa, meneruskan kesuksesan kenabian dari Elia, dia antara percaya tidak percaya atau bagaimana dia harus meyakinkan dirinya sampai ketika dia menep jubah Elia ke sungai Yordan, dia berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Jadi bukan tanya, "Di manakah Tuhan Allah Kamel? Di manakah Tuhan Allah Bu Efri? Di manakah Tuhan Allah Panandi?" Tetapi dia mengatakan, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ini kalau di sini ya menjadi pertanyaan, di manakah Tuhan Allahmu di masa pandemi ini? Apakah di layar televisi, di layar internet, di manakah itu semua? Menjadi pemikiran untuk kita bagaimana kita bisa memaknai soal Elisa yang meyakini bahwa dirinya sudah dipercayakan oleh Allah, apa yang sudah diperbuat oleh Elia, ia akan teruskan. Semoga ini juga menjadi kekuatan untuk kita, supaya nantinya tidak terkesan terlalu garing oleh karena saya hanya bicara soal bacaan pertama, saya akan melanjutkannya dengan bacaan Injil. Waduh.
Bacaan Injil, bacaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diperbuat oleh orang agar doa kita jangan bertele-tele. Ya, bagaimana kita bisa meyakini bahwa dengan roh yang ada pada diri kita, bukan menjadi pribadi kita yang terbatas, pribadi yang dimana kita hendak menyenangkan hati Tuhan dengan doa yang panjang-panjang. Tetapi justru sebaliknya, kita bisa datang kepada Tuhan di mana Tuhan mengetahui hati kita yang sebenarnya. Bukan oleh karena kata-kata kita kepada Tuhan, tetapi dari keadaan di mana kita terbuka akan diri kita saat berhadapan dengan Tuhan. Jadi Romo maksudnya apa? Maksudnya jangan mengukur doa dan kedekatan Anda dengan kata-kata Anda. Makanya dalam PDKK ada yang namanya bahasa roh ya. Bahasa roh itu bukan berarti menandakan wah itu orang yang terberkati atau tidak, tetapi itu adalah satu bentuk sarana untuk kita bisa mengetahui bagaimana kita berbicara langsung dengan Tuhan. Karena kata-kata yang keluar seperti saya berkhotbah kepada Anda adalah satu rangkaian dari pemikiran saya yang bisa saja sifatnya itu manipulasi untuk menyenangkan Anda agar senang didengar. Tetapi bila mana kita mempercayakan secara sungguh-sungguh Tuhan yang berkehendak dan kita bisa berbicara dengannya seperti melalui cara-cara Tuhan, melalui bahasa roh, meditasi, apapun itu yang menurut Anda Tuhan berkarya dalam diri Anda, itulah yang Tuhan inginkan. Dan semoga ini semua menjadi kekuatan untuk kita, bagaimana kita memaknai suksesi kenabian, pertama belajar dari Nabi Elia ke Nabi Elisa, dan yang kedua dalam kita berkomunikasi melalui doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara terkasih, bagaimana Allah telah melihat apa yang ada dalam diri kita, melihat yang tersembunyi dan akan mengganjar kita dengan segala kehendaknya. Untuk itu sekarang kita datang kepadanya dan berdoa. Bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup, dan para imam, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang telah Kau berikan untuk mendampingi dan menggembalakan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan mereka. Jadikan mereka garam dan terang sehingga senantiasa membawa damai sejahtera dalam kehidupan gereja, dan berilah kesehatan kepada mereka semuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dampingilah mereka dalam tugas dan kepemimpinan mereka, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dalam saat-saat yang mengkhawatirkan, bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit, hiburkanlah mereka dan berikanlah mereka ketenangan batin. Biarlah Tuhan, mereka boleh berdamai dengan apa yang tengah mereka alami saat ini. Mampukanlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, saudara-saudara kami yang sakit ini, untuk boleh tetap tegar, percaya akan janji-janji-Mu Tuhan, dan tetap boleh bersyukur, karena menyadari bahwa Engkau Allah yang selalu setia, mendampingi dan menyertai mereka. Bahkan Engkau Allah yang sanggup memberikan kesembuhan kepada setiap kami yang sakit dan memohon rahmat kesembuhan dari-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
untuk pembangunan gereja Ibu Teresa. Ya Bapa yang baik, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk selalu membangun persaudaraan sejati dengan mau berbagi dan terlibat, membantu kesulitan sesama. Itulah kehendak-Mu yang harus kami perbuat dalam hidup menggereja dan merakyat di bumi Cikarang. Selain itu ya Bapa, dengarkanlah jeritan hati umat-Mu yang menginginkan gedung gereja, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tempat yang lebih layak. Ya Bapa yang baik, semoga Bupati dan pejabat pemerintah di Kabupaten Bekasi dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk mewujudkan harapan kami dalam memiliki gedung gereja. Tuhan, bukakanlah jalan bagi umat-Mu ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih. Semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keberhasilan seorang ibu yang sudah menjalani proses IVF, serta untuk Engkau mau menjamah janinnya agar berkembang sempurna, dan untuk kesehatan bagi pasangan suami istri ini, dan kelancaran untuk perkawinan anak bungsu dari Bu Angel, dan syukur untuk ulang tahun perkawinan Zoki dan Jessica, agar Tuhan senantiasa menyertai, memberikan penyertaan dalam setiap perkara hidup pasangan ini, dan penyertaan Tuhan bagi seorang yang akan menjalani wawancara kerja, agar Tuhan senantiasa memberkati dan mendampingi sehingga ia bisa diterima di tempat itu. Dan untuk kedamaian jiwa Bapak Effendi, Bapak Hantiong, Anita Teresia Lestari, Ceviana, Claranita Indra, Ibu Rita Subandi, Lina, Robertus Fredianto, Yosep Kristanto, Jan Mardin Saragih, dan Erna Ranggis Roseli Damanik, Dr. Stefanus Roni Harun dan Yohana Salim. Untuk putra-putri pasangan Andreas Roni dan Bu Efri, yaitu Angelo, Rafael, dan Gabriel, Yorhen Damanik, Ibu Marieta Regina Kartini, Bapak Athanasius Maya Bubun, Maria Asunta Tawarubun, Angel Betus Maya Bubun. Dengan semuanya ini Tuhan, kami percaya bahwa mereka yang sudah berpulang oleh karena iman kepadamu, mereka juga Kau terima dalam kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami meyakini bagaimana Engkau senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah kami. Oleh karenanya Tuhan, dengan segala permohonan ini, kami berharap Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau justru senantiasa memperhatikan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita persiapkan yang terbaik apa yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku
kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini semakin menyadarkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus Putra-Mu demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau memperbaharui segalanya, dan Engkau menetapkan bagi kami semua untuk mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu, dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tidak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau.
Sebab dengan pengantaraan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tidak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau menguduskan dengan Roh-Mu persembahan yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kebaikan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah untuk kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan untuk memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal,
bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan untuk berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan pada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah untuk kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah untuk memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus untuk kita semua. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk sakramen yang telah kami terima dalam perayaan ini. Bantulah untuk kami senantiasa menjadi pribadi yang siap sedia untuk untuk menyalurkan belas kasih kepada siapapun yang kami jumpai, dan perkenankanlah untuk kami kelak memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Apa ada pengumuman? Ya, Bu Evri yang punya gilirannya ya. Silakan. Silakan duduk dulu, kayaknya Bu Evri akan panjang nih nyamain khotbah saya nanti. Makasih Romo. Ya Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di Zoom, YouTube, dan yang ada di studio tempat ini, kami mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita, dan terutama buat Romo, yang Romo biar lebih terkenal ya. Ini baca pengumumannya piye ki. Ya, Bapak Ibu sukacita ya, puji Tuhan kita bisa selalu bersama dengan penuh sukacita. Ya, Romo Camelus Deliles Dacunha PR. Wah, mudah-mudahan gak salah saya, benar ya Momo? Nah itu karena ada di hati saya. Dari tadi sebenarnya saya ketawa-ketawa itu karena saya lagi mikir-mikir namanya panjang banget. Puji Tuhan masih ingat Romo, berarti Romo di hati saya selalu Romo.
Wah nanti ada gosip lagi. Maksudnya di hati saya karena dia Romo di paroki kita Bapak Ibu. Aduh kalimatnya harus dibenerin. Ya, kemudian tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena malam ini surprise banget Romo. Kami kehadiran pengurus DPH ya, Dewan Pengurus Harian dari paroki kita, Pak Beni. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak, sering-sering datang. Oh nanya, ada yang nanya Pak, yang mana orangnya? Maaf Pak, boleh maju ke depan sebentar Pak. Ditanya Pak, ada yang nanya. Langsung meluncur silakan Pak. Ini Bapak Beni ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari baik yang di Zoom, di YouTube juga ada ya. Dan maupun yang di offline, yang di sini ada mungkin kurang dari 2.000 orang di sini ya. Ini nggak salah juga ya Romo ya, kurang dari 2.000 nggak bohong ya Romo ya. Selamat malam juga Romo, mohon ini membelakangi Romo nih ya. Ya salam kenal Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Saya hari Sabtu yang lalu dilantik menjadi Dewan Paroki Pendamping, khususnya bidang kategorial. Ya, ini saya diutus oleh Romo Waan dan Romo Kamel ya untuk mendampingi bidang kategori yang termasuk juga di dalamnya adalah PDKK ya, PDKK Elsa. Saya senang karena apa? Karena hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian ya. Sudah banyak yang saya kenal sebenarnya, tapi memang sebagian juga belum saya kenal, tetapi sukacita ya, karena ketemu lagi dengan Bu Epri, ketemu dengan Pak Nandi yang sebelumnya juga kita selalu bersama-sama ya, kursus LAI kita ikut terus ya. Saya senang kalau Bu Epri itu kursus LAI itu berapi-api, kesaksiannya luar biasa ya. Kesaksiannya kemarin juga saya senang ya Bu Epri, luar biasa ya. Jadi kita di sini mau bersekutu terus ya, bertumbuh bersama sebagai pribadi dan sebagai komunitas, karena biar bagaimanapun komunitas Kristiani menghendaki kita untuk selalu bersatu, bertumbuh ya, dalam iman dan juga persaudaraan. Demikian perkenalan saya. Ada lagi ya, mungkin nama saya Beni, saya dari lingkungan Gabriel ya. Demikian Bu Evri. Ya, terima kasih. Ya Pak Beni. Oh nama lengkapnya Pak Beni Sutisna, ya oke, banyak Beni ya, banyak Beni, ada Beni yang di Mikael, ini Beni Sutisna. Waduh, untung saya masih ingat semua ya Tuhan, terima kasih. Aduh, panik sendiri saya. Coba ya pertanyaan di skip dulu ya. Jangan nanya-nanya dah, aduh. Ya Bapak Ibu terima kasih banyak, tadi Pak Ben ini juga aktif di CAP, juga dia aktif ya, kami pernah juga sama-sama pelayanan di dalam CAP kelima ya Pak, ya CAP kelima ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu memberikan orang yang tepat di tempat yang tepat itu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kemudian pengumuman, jadi banyak terima kasih Pak Beni buat kehadirannya. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan Bapak juga dalam seluruh kegiatan bersama keluarga ya Pak ya. Oke, kemudian ada pengumuman berikutnya bahwa mulai bulan Juli kita sudah akan mengadakan persekutuan doa dan misa secara offline. Nanti akan ada pengumuman lanjutan melalui WA group di Elzeners. Jadi persyaratannya apa aja sih yang boleh ikut offline ya kan? Jangan yang datang nanti nggak pernah ikut vaksin. Hello gitu ya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya. Nah Bapak Ibu yang sudah rindu untuk ketemu Evri yang montok ini, nanti bisa datang ke Ruko ya. Kemudian kalau kangen sama Pak Nandi, nanti ketemu sama Pak Nandi yang bagian ngetap.
Ditem dulu, cocok nggak nih? Biarpun kenal dekat, kalau temnya nggak sesuai maaf pulang dulu. Haleluya, saya bisa ketawa. Oke. Ya Bapak Ibu, begitu pengumuman. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk tim pujian Hendri dan Chris untuk pelayanannya malam hari ini, juga Thomas tadi yang sudah membawakan persembahan ya. Terima kasih juga Pak Paulus, Ibu Caroline di belakang layar always. Terima kasih juga semua umat yang hadir malam hari ini, terima kasih buat kehadirannya. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin ya. Oke, saya kembalikan ke oke, saya masih disuruh baca lagi. Heran, seneng ya lihat saya berdiri di sini. Oke. Pengumuman selanjutnya ya, sudah ditutup dibuka lagi nih. Persekutuan doa secara online masih ada, jangan takut ya. Jadi yang agak-agak belum vaksin ya masih ada waktu nih ya. Rabu 22 Juni 2022 pukul 19.30 Hungry Heart. Firman akan dibawakan oleh Ibu Rika Wirja ya. Kemudian ada webinar Elizabeth Ministry dengan tema Keluargaku Diberkati dan Menjadi Berkat. Sabtu 25 Juni pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bersama Pas Sutri, Jen dan Hanjaya. Ini bagus banget Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan ya. Ini ada yang tanya kemarin, Bu Efri ini bayar nggak? Enggak, gratis. Jadi yang mau klik aja itu linknya ya. Atau boleh juga nanti daftar lewat Pak Paulus atau Bu Caroline. Kemudian Persekutuan Doa Karismatik Katolik Rabu 29 Juni 2022 pukul 19.30 ya, dengan tema Our God the Provider. Untung saya masih agak lancar bahasa Inggrisnya. Kenapa saya dapat temanya susah-susah baca ini? Oke, Tuhan kita penyedia kehidupan ya. Dari Filipi 4 ayat 19 sampai 20, firman akan dipersembahkan oleh Bapak Y.E. Senjaya. Bukan dipersembahkan, dibawakan oleh Bapak Y.E. Senjaya. Ya, jadi itu. Diulang lagi, oke. Our God, Bapak jangan langsung klik dong. Our God the Provider. Haleluya, luluslah bahasa Inggris atumah. Oke. Kemudian apalagi Pak Paulus sudah. Nah ini ada Are you ready for offline fellowship or holy mass? Nah masih bener nih bacanya ya. Starting from July 2022 all PDKK Elsa activity are offline. Nah agak lancar dikit saya kalau lapar. Oke Bapak Ibu. Jadi see you on July. Kita bertemu secara offline di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Kirain mau persembahan lagi. Ya Ibu Bapak Saudara terkasih, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Efri, undangan untuk Anda hadir dalam kesempatan baik PDKK Elsa secara offline tentunya adalah bagian dari usaha kita selama ini baik dalam doa maupun dalam karya nyata untuk menjaga kesehatan. Jadi tolong diperhatikan prosedur kesehatannya, tetap saling menjaga kebaikan dan kesehatan satu sama lain. Tadi memang penekanan dari Bu Efri, tolong perhatikan vaksinasinya sudah pertama, kedua, kalau bisa dengan booster ya. Nantinya dari PDKK Elsa akan menyediakan fasilitas peduli lindungi untuk mana jika Ibu Bapak hadir di sini scan peduli lindungi dan udah ya, gak usah KTP ya, itu bisa kalau KTP ya. Emang maksudnya kehadirannya lebih berarti secara offline di mana kita mengalami perjumpaan langsung. Begitupun dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengundang Ibu Bapak hadir misa secara offline. Untuk Paroki Cikarang sudah mempunyai kebijakan tidak lagi menggunakan jela rasa, tetapi cukup datang dengan nanti Ibu Bapak men-scan barcode peduli lindungi yang sudah disediakan oleh panitia, oleh ini di petugas di depan pintu gereja, atau membawa kartu identitas pribadi.
Untuk kehadiran anak-anak bisa selama didampingi oleh orang tuanya. Ya, jadinya kita pelan-pelan mengembalikan semangat untuk persekutuan dengan hadir langsung. Ya, dan yang ketiga yang tidak kalah penting, yuk kita tetap berdoa agar pandemi ini menjadi endemi. Karena dalam perkembangannya ada varian yang baru, tetapi sekali lagi kita harapkan ini tidak menjadi membesar seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi tetap melandai dan tetap kita mempunyai kesempatan untuk bertemu lebih baik lagi. Sebenarnya tadi mau ngomong panjang, tapi udah banyak di skip sama Bu Efri ya. Kenapa? Sebenarnya tadi ini mau menyampaikan minggu kemarin kita merayakan Hari Raya apa, Krisnanto? Ya kan? Kamu bisa lepas dari pertanyaan oleh Romo ya. Saya sediakan di bagian akhir. Tritunggal Maha Kudus ya, oke. Nanti yang berikutnya untuk minggu depan adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Untuk informasi secara liturgi, bila mana kita mengadakan Hari Raya, biasanya atau bukan biasanya, untuk Hari Raya besar yang dirayakan oleh gereja, Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan sampai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang akan kita rayakan minggu ini, itu akan ada namanya madah, ya. Jadi Bu Efri biasanya ada madah ya, bukan madah bakti, itu zamannya sudah lewat ya. Ada madah, nah itu yang coba biasa Krisnanto biasa siapkan nyanyiannya. Oleh pemazmur kan biasanya ya. Oke ya, pokoknya itu ya. Jadi kalau Anda datang merayakan misa secara langsung, tentunya hal-hal seperti itu akan lebih mudah kita bukan kita nikmati, tapi kita ikut andil bagian dalam perayaan itu sendiri. Madah itu tidak hanya sekedar sebagai tontonan bila mana kita mengikutinya secara online. Dengan kita offline, kita ikut bagian memuji dan memuliakan Tuhan. Supaya Bu Efri-nya tidak men-skip saya lagi, kita akhiri bersama. Kenapa Bu Efri terus ya? Karena Bu Efri ini yang paling bawel dari tadi ya. Walaupun tadi ada 2.000 orang ya Pak Beni di sini. Kurang dari 2.000 orang ya. Kalau Ibu Bapak datang lagi, tambahlah jadi 5.000 ya. Kita tutup dengan berkat dan perutusan dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, serta pekerjaan dan pelayanan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai, pergilah kita diutus. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita tutup Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Dimanapun kita berada, kita percaya kita akan selalu disatukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.
jadikan kami satu, jadikan kami satu. Halus, ya.